Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Tiara dari kelas 19A7 Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan mempresentasikan sistem endokrin yang diampu oleh Bu Lisdiah Arini. Sistem endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Sedangkan sistem eksokrin bukan bagian dari sistem endokrin. Sistem ini berfungsi memproduksi yang dikeluarkan oleh tubuh. Misal, kelenjar keringat, kelenjar air liur. Hormon dan kelenjar endokrin. Hormon, zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon: 1. Parakrin, efek di sel sekitar melalui difusi. 2. Autokrin, efek di sel penghasil melalui difusi. 3. Endokrin, efek di sel yang jauh melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Efek endokrin, parakrin, dan autokrin. 1. Efek dari endokrin: sel target didapatkan atau dicapai melalui sirkulasi darah. 2. Parakrin, sel tetangga atau sekitar didapatkan atau dicapai melalui difusi lokal. 3. Autokrin, sumber hormon mempengaruhi sel penghasil melalui difusi. Kerja hormon: 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan kerja hormon: 1. Perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. 2. Pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. 3. Pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misal reproduksi dan perawatan anak. 4. Fase kehidupan, misal pubertas dan menopause. 5. Mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Hipotalamus mengontrol sekresi terutama melalui kelenjar pituitari. Hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls saraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya, dikirim ke lobus anterior, bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada 2 faktor regulasi. 1. Faktor pelepas yang menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. 2. Faktor penghambat dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Hormon antagonistik adalah hormon yang menyebabkan efek yang berlawanan. Contoh, glukagon dan insulin. Saat kadar gula turun, pankreas memproduksi glukagon untuk meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan saat gula tinggi, pankreas memproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Ada beberapa macam kelenjar dalam sistem endokrin. 1. Kelenjar hipofisis disebut master of gland, kelenjar pengendali, karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi sebagai memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon
tiroksin, dan kalsitosin. Tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi, kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Kekurangan mineral yodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Kekurangan hormon kerdil, kelebihan hormon pertumbuhan raksasa. Hormon kelenjar tiroid dihasilkan oleh kelenjar tiroid di leher. Kekurangan hormon, kelembapan otak, kerdil, penyakit jantung. Fungsi kelenjar tiroid membantu tumbuh normal dan fungsi otak pada bayi, membantu tumbuh normal organ, menjamin metabolisme sel, jaringan, dan organ. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus, 2. Reabsorpsi kalsium dari ginjal, 4. Kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon aldosteron, meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. 2. Kortisol mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. 3. Androgen, bahan baku testosteron. Bagian medula menghasilkan hormon adrenalin, epinefrin meliputi, meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Hormon DHEA dihasilkan oleh kelenjar renal, merupakan hormon steroid, menghasilkan hormon seksual atau estrogen dan hormon testis. Fungsi DHEA meningkatkan daya ketahanan dan mencegah terjangkitnya bakteri, menjaga hati dan organ-organ lain, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah, pencegahan kencing manis. 5. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum, rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Menghasilkan hormon timus hanya dijumpai pada anak di usia di bawah 18 tahun, ukurannya pada bayi kira-kira 20 gram, bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkerut. Fungsi dari kelenjar timus mengaktifkan pertumbuhan badan, mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. 6. Kelenjar pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans, terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Sedangkan sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Pada kelenjar pankreas dihasilkan hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin adalah membantu pembakaran dan penyerapan glukosa, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis, membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati, membantu proses penyimpanan glukosa terlebih di dalam hati. 7. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial, bagian berisi cairan testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. 1. Hormon relaksin mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. 2. Hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri-ciri kelamin sekunder pria. Pada kelenjar testis menghasilkan hormon testis. Fungsi hormon testis mengawali keinginan seks, merangsang perbesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian, menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. 8. Kelenjar ovarium
menghasilkan dua hormon, yaitu satu, hormon estrogen merupakan hormon penting bagi wanita, dihasilkan di dalam ovarium, berfungsi menjaga otak, mencegah masalah menopause, menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembapannya. Dua, hormon progesteron berfungsi mengatur siklus menstruasi, mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Hormon corpus luteum, hormon ini penting bagi wanita. Hormon ini membantu uterus menyediakan keadaan yang sesuai untuk mengandung. Fungsi dari hormon ini membantu penebalan membran uterus semasa terjadinya haid, membantu tumbuhnya uterus, membantu pertumbuhan payudara, mencegah penyakit infeksi pada rahim. Sifat-sifat hormon. Satu, hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat. Misal, sekretin dinding duodenum menghasilkan pankreas, kolekistikinin usus halus menghasilkan kantung empedu dan pankreas. 2. Hormon umum. A. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. B. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin melalui darah ke seluruh tubuh. C. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Pembagian hormon menurut struktur biokimia: 1. Steroid, 2. Amin, 3. Protein. Steroid, struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berawal dari kolesterol, disekresi oleh 1. Korteks adrenal, kortisol dan aldosteron, 2. Ovarium, estrogen dan progesteron, 3. Testis, testosteron, 4. Plasenta, estrogen dan progesteron. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin, disekresi oleh 1. Tiroid, 2. Medula adrenal. Protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida atau keduanya. Patologi sistem endokrin. 1. Gangguan kelenjar hipofisis di bagi atas. 1. Adenohipofisis anterior pituitary adalah FSH, LH, ACTH. 2. Neurofisis posterior pituitary, oksitosin, ADH, GH, prokalion, TSH. Contoh: gigantisme, akromegali, hipotuitarisme. Hormon yang disebabkan oleh hiperseksi GH disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa. Tanda dan gejala ditandai pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah dan jaringan lunak. Gigantisme pada anak-anak. Tanda dan gejala ditandai peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh, lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. 2. Gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak tepat di bawah kedua sisi laring sebelah anterior trakea, yaitu posisi yang tepat untuk pemasangan dasi kupu-kupu. Gangguan kelenjar tiroid ada 2. 1. Hipertiroid. Contoh penyakit Graves, kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebih oleh kelenjar tiroid. Penyakit gondok, benjolan yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Goiter, pembesaran pada kelenjar tiroid. 2. Hipotiroid, kreatinisme. Hormon tiroid adalah mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuh. Sel-sel dalam kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang dapat dibedakan atas. 1. Tetrahydrotironum,
2. Triodotironin. 3. Perbedaan tiroksin dan triodotironin. Fungsi hormon tiroid. 1. Meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah dan aktivitas sel mitokondria. 2. Meningkatkan transport aktif ion-ion melalui membran sel. 3. Berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Efek-efek spesifik: meningkatkan metabolisme KH dan pengangkutan lemak, menurunkan konsentrasi kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida dalam darah, meningkatkan kebutuhan vitamin, meningkatkan laju metabolisme hingga 60-100%, menurunkan berat badan. Macam-macam penyakit pada kelenjar tiroid. 1. Hipotiroidisme, penyebab autoimunitas terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid. Dampak: hipotiroidisme berdampak pada timbulnya goiter tiroid, pembekakan kelenjar tiroid. Gejala goiter tiroid: rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita tidur selama 12-14 jam dalam sehari. Kelemahan otot yang ekstrim, kecepatan denyut jantung menurun, berkurangnya volume darah, kenaikan berat badan, konstipasi. Dampak goiter tiroid adalah miksedema dan kreatinisme. Gejala dari hipotiroidisme: berat badan menurun, kelelahan, konsentrasi yang berkurang, aliran menstruasi yang tidak teratur dan sedikit. Pada pasien-pasien yang lebih tua, irama jantung yang tidak teratur dan gagal jantung dapat terjadi. Pada bentuk yang paling parahnya, hipotiroid yang tidak dirawat mungkin berakibat pada thyroid storm, suatu kondisi yang melibatkan tekanan darah tinggi, demam, dan gagal jantung, dan perubahan-perubahan mental. Tujuan pengobatan: membatasi hormon tiroid yang berlebih dengan cara menekan produksi dan merusak jaringan tiroid. 2. Miksedema biasanya dilakukan oleh orang dewasa, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh, berat badan meningkat, penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal atau padat berisi. 3. Kreatinisme, keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tanda-tanda: tubuh cebol atau kerdil, retardasi atau IQ rendah. 3. Gangguan hipersekresi adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. Ada 3 kelenjar adrenal. Mineralokortikoid yaitu aldosteron. Efek aldosteron meningkatkan jumlah Na dan menurunkan jumlah K dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Glukokortikoid yaitu kortisol. Peran kortisol mengontrol metabolisme KH, protein, dan lemak, membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. Hormon seks adrenal, androgen dan estrogen yang identik dengan dihasilkan gonad. Adrenal dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Efek berlebihnya kadar aldosteron menyebabkan hipokleima, keadaan menurunnya konsentrasi K dalam plasma darah. Penderita mengalami kelemahan otot yang berat. Efek rendahnya kadar aldosteron, konsentrasi ion K dalam cairan ekstraseluler meningkat. Peningkatan 60-100% menyebabkan keracunan jantung. Peningkatan menyebabkan gagal jantung. Kortisol yang berlebih menyebabkan sindrom Cushing yang ditandai oleh meningkatnya kadar glukosa darah, menurunnya protein, dan meningkatkannya
timbunan lemak. Glukosa tercampur dalam urin, mirip dengan DM, sehingga disebut diabetes adrenal. Sebagai glukosa diendapkan sebagai lemak tubuh di atas bahu dan wajah sehingga disebut punuk kerbau dan muka bulan. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. A. Maskulinitas pada wanita dewasa. Tanda-tanda 1. Hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tumbuh pria. 2. Suara berat. 3. Otot lengan dan tungkai berkembang. 4. Payudara mengecil. 5. Menstruasi mungkin terhenti. B. Pseudohermafrodisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. C. Pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain suara menjadi berat, tumbuh jenggot, penis membesar. D. Penyakit Addison. Penyebab dari penyakit ini adalah pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker. Pada 70% penderita lainnya penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduganya bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun atau sistem kekebalan tubuh saat mengidentifikasi benda asing. Penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang mengkonsumsi kortikosteroid, misal prednison, obat yang digunakan untuk meredakan inflamasi atau peradakan. Untuk mengatasi kekurangan kortikosteroid, kelenjar hipofisa menghasilkan lebih banyak kortikotropin atau hormon yang dalam keadaan normal merangsang kelenjar adrenal. Karena kortikotropin juga mempengaruhi pembentukan melanin, maka kulit dan lapisan mulut penderita penyakit Addison sering kali menjadi lebih gelap. Pigmentasi yang berlebihan ini biasanya terdapat dalam bentuk bercak-bercak. Diagnosa. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya kekurangan kortikosteroid, terutama kortisol, kadar Na dan K yang rendah. Penilaian fungsi ginjal, misalnya pemeriksaan darah untuk nitrogen dan kreatinin atau limbah dari protein. Gejala. Tanda awal lemah, lesu, dan pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring. Kulit menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam timbul di kening, wajah dan bahu. Pewarnaan hitam kebiruan muncul di sekitar bibir, mulut, rektum, kantung, zakar atau vagina. Mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang, sakit otot, mual, muntah, dan diare. Banyak penderita yang menjadi tidak tahan cuaca dingin. Jika penyakitnya tidak terlalu berat, gejalanya cenderung timbul hanya pada saat penderita mengalami stres. Jika penyakit ini tidak diobati, bisa terjadi nyeri perut yang hebat, kelemahan yang luar biasa, tekanan darah yang sangat rendah, gagal ginjal, dan syok, terutama jika penderita mengalami stres. Diagnosa. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya kekurangan kortikosteroid, terutama kortisol, kadar Na dan K yang rendah. Penilaian fungsi ginjal, misalnya pemeriksaan darah untuk nitrogen dan kreatinin atau limbah dari protein daging, biasanya menunjukkan bahwa ginjal tidak bekerja dengan baik. Ronsen dan CT scan perut menunjukkan adanya pengapuran pada kelenjar adrenal. Pengobatan. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya kekurangan kortikosteroid, terutama kortisol, kadar Na dan K yang rendah.
Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.